Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Bayu di The Bayu Barokah Show bersama Rumah Sakit Umi Barokah. Oke, setelah dua video ke belakang, kita kali ini ketemu lagi di episode ketiga ya. Kali ini kan dua episode kemarin kita sudah bahas tentang corona. Nah, ini slowing down dulu. Jadi kita mungkin ada tadi bahas tentang COVID atau corona, tapi tema utamanya adalah tentang ya nanti kita tanya aja ya sama Dokter Imam. Jadi narasumber kita hari ini adalah Dokter Imam Pranoto. Beliau adalah dokter di Rumah Sakit Umi Barokah, dokter di UGD, sekaligus karena beliau adalah ketua tim case mix dari BPJS Rumah Sakit Umi Barokah. Jadi nanti kita mau ngomongin apa, Dok? Ya, semua yang berkaitan dengan pelayanan BPJS di rumah sakit selaku fasilitas kesehatan tingkat kedua. Oke, terima kasih ya. Jadi ini Dokter Imam. Jadi seperti yang Dokter Imam sampaikan, kurang lebih kita selama 30 menit ke depan akan mendiskusikan tentang BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang kaitannya dengan pelayanan di rumah sakit, khususnya Rumah Sakit Umi Barokah. Karena ini ya Dok ya, kita merasa banyak mungkin yang sebenarnya masyarakat itu belum mengetahui atau belum diketahui oleh masyarakat tentang pelayanan di rumah sakit, khususnya ketika pasien menggunakan BPJS. Betul. Nah, jadi ini Dok, tujuannya memang supaya kita lebih mengedukasi. Nah, mungkin kalau Dokter Imam bisa diawali dari BPJS itu sendiri tuh kan banyak ya Dok ya. Saya sendiri juga pengen tahu. Ada yang BPJS itu bahkan ada ketenagakerjaan, ada yang kita iuran bayar kelas 1, kelas 2, kelas 3, tapi ada yang pure subsidi dari pemerintah. Itu kira-kira gambarannya gimana Dok? Monggo Dok. Iya, jadi semenjak dijalankannya program jaminan kesehatan nasional oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS, itu juga menetapkan beberapa kepesertaan. Jadi ada peserta bukan penerima upah, peserta penerima upah, dan juga peserta penerima bantuan iuran yang dari pemerintah atau PPI. Pada khususnya misalnya yang kurang mampu, itu masuk dalam PPI mendapatkan bantuan dari pemerintah dengan iuran yang dari pemerintah secara cuma-cuma. Kemudian yang kedua untuk penerima upah itu termasuk juga diantaranya dari Polri, TNI, kemudian pegawai swasta, pegawai negeri, semuanya termasuk dalam pegawai peserta penerima upah ya. Kalau yang peserta bukan penerima upah mungkin secara mandiri atau yang penyelenggara atau yang pemilik perusahaan dan sebagainya seperti itu. Nah itu nanti juga memiliki pembayaran yang berbeda-beda untuk iuran BPJS atau JKN-nya ini. Ya. Jadi kalau berarti secara garis besar dulu ya Dok ya, penerima PPI, terus penerima yang apa tadi istilahnya PB upah itu apa tadi Dok? Mohon maaf. Pekerja penerima upah itu nanti ada pembagiannya ya, di mana dari pegawai swasta, kemudian misalkan aparat yang berwenang seperti Polri dan TNI itu nanti juga dibantu oleh pemerintah. Itu mungkin kalau dulu kayak Askes gitu ya Dok ya? Iya. Oke. Terus yang satunya lagi yang mandiri yang memang dari peserta yang membayarkan iuran yang disesuaikan kelasnya itu ya Dok ya? Kalau yang pekerja penerima upah biasanya juga dibantu sekian persen dari perusahaan atau yang institusinya. Iya Dok. Begitu juga kalau yang aparat mungkin juga dibantu oleh institusinya, oleh pemerintahnya sebetulnya. Ya, terus itu berarti di luar yang BPJS ketenagakerjaan itu beda lagi atau termasuk yang penerima upah tadi Dok? Kalau BPJS ketenagakerjaan itu beda lagi. Jadi memang nanti memiliki iuran tersendiri ya, yang juga dibantu oleh perusahaan yang memperkerjakannya. Karena ini ya, itu kalau untuk ketenagakerjaan itu spesifik sekali untuk kecelakaan atau akibat yang ditimbulkan oleh pekerjaan. Iya, betul. Jadi untuk karena supaya tidak rancu, karena banyak
calon pasien yang bertanya ketika mereka punya BPJS Ketenagakerjaan apakah bisa dipakai. Ya kalau mereka juga punya BPJS untuk misalnya periksa kehamilan dan sebagainya bisa ya Dok ya. Bisa. Tapi kalau untuk BPJS Ketenagakerjaan itu memang terpisah dan hanya bisa dipakai untuk kecelakaan yang ditimbulkan oleh pekerjaannya. Ya, betul sekali seperti itu. Ya nggak apa-apa, paling nggak kita ada gambaran ya Dok ya. Iya, begitu juga BPJS Ketenagakerjaan juga memiliki cakupan kepesertaannya. Jadi setiap pekerjanya, begitupun juga keluarganya, anggota keluarganya sampai yang dengan berjumlah 5 anggota keluarganya, baik itu istrinya, kemudian anak-anaknya, itu sudah termasuk dalam coverall untuk pelayanan kesehatan dengan menggunakan BPJS Tenaga Kerja itu. Oh gitu. Iya. Oh jadi. Ya, mungkin itu sebagai gambaran ya. Jadi secara garis besar BPJS yang dulu ketika sebelum diberlakukan atau dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial itu terpisah-pisah gitu ya. Dulu ada ya macam-macam, ada Askes terutama yang PNS sama TNI Polri. Ada Askes. Terus dulu ada Jamkesda yang dikelola oleh daerah. Terus ya ada macam-macam sih, dulu ada Jampersal juga itu ya, Jamkesmasnya itu sekarang dijadikan satu dan dikelola oleh BPJS, tapi memang disesuaikan ya Dok ya, tadi seperti disampaikan Dokter Imam untuk fungsinya masing-masing, baik yang ada iurnya ataupun yang memang disubsidi oleh pemerintah. Kira-kira seperti itu ya Dok ya. Iya, dan itu kan karena zaman dahulu itu karena banyak sekali ya, ada Jampersal, Jamkesda dan sebagainya, Askes sebagainya. Itu dulu karena penandanya atau kartunya banyak sekali, itu pun saat ini juga tetap masih bisa digunakan. Oh iya. Misalkan ada yang belum ditukarkan ke BPJS di wilayahnya, tempatnya masih bisa digunakan juga. Mungkin ada yang masih berwarna kuning itu tetap bisa digunakan. Atau mungkin kartu Indonesia Sehat itu juga bisa digunakan. Jadi tidak yang harus berlogo BPJS JKN, tidak. Seperti itu. Berarti kalau KIS itu sekarang kartu Indonesia Sehat itu memang ini ya Dok ya, setara ya, atau maksudnya memang pembaharuan aja dari kartunya maksudnya. Oh iya, oke. Nah, mungkin sekarang berlanjut ke pelayanannya Dok ya. Maksudnya tadi kan secara BPJS cara kepesertaannya, nah sekarang ke pelayanannya. Mungkin ada bisa dijelaskan sedikit Dok, kan kadang kita sering dengar fasilitas kesehatan tingkat 1, tingkat 2 atau tingkat primer atau sekunder apa, itu seperti apa supaya tidak timbul kerancuan gitu Dok? Iya, jadi sampai saat ini untuk sistem pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh BPJS atau oleh fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS masih menggunakan sistem rujukan yang berjenjang. Artinya dari tingkat pertama, kemudian apabila membutuhkan perawatan lebih lanjut bisa dirujuk ke tingkat kedua. Misal dari tingkat pertama adalah contohnya dokter keluarga atau Polindes atau puskesmas ya, atau klinik Pratama rawat inap atau rawat jalan. Apabila membutuhkan pelayanan lebih lanjut bisa dirujuk ke tingkat lanjut seperti misalnya mulai dari rumah sakit tipe D ya, tipe C, kemudian berlanjut ke tipe B dan seterusnya sampai ke yang tingkat paling tinggi. Pusat rujukannya itu. Hanya memang dalam hal pelayanan kesehatannya sendiri berbeda, antara yang tingkat pertama itu bisa memberikan layanan primer pemeriksaan oleh dokter umum atau oleh bidan desa seperti itu. Kemudian apabila nanti dibutuhkan pelayanan di tingkat kedua, misalkan membutuhkan poli ke spesialis, maka nanti akan ada sistem perujukannya. Sedangkan apabila dalam kondisi darurat atau emergensi sehingga membutuhkan pelayanan segera, maka bisa langsung ke tingkat lanjut atau ke rumah sakit. Seperti itu. Jadi itu dari sisi pelayanan ya Dok ya, supaya tidak rancu kan kita memang berarti untuk fasilitas kesehatan tingkat 1 ya kita nyebutnya Dok ya, itu ada puskesmas atau klinik Pratama dan atau tadi dokter keluarga Dok ya. Yaitu atau setingkatnya itu adalah primer atau tingkat 1. Itu merupakan ibaratnya garis depan untuk pasien-pasien yang punya BPJS itu untuk mengakses kesehatannya Dok ya. Nah, tapi di situ memang sebatas pelayanan dokter umum atau bidan.
Ya, untuk pelayanannya masing-masing. Juga ini dokter gigi. Dokter gigi, termasuk dokter gigi umum ada di tingkat 1 ya dok ya. Yeah. Nah, terus kalau dari tingkat 1 itu pada kondisi tertentu pasien atas pertimbangan dokter ya terutama itu dirasa perlu dirujuk. Nah itu berarti baru dirujuk menggunakan untuk ke tingkat 2. Iya, tingkat 2 membutuhkan pelayanan polispesialis ya, baik itu dokter-dokter spesialis semuanya. Kalau yang di tingkat pertama sendiri, baik itu di dokter keluarga, kemudian klinik Pratama dan sebagainya, memang dari BPJS sendiri sudah menetapkan sebanyak 144 diagnosa yang masih dianggap wajib untuk ditangani di FKTP atau di tingkat pertama dulu. Kalau memang belum sudah berkomplikasi atau tidak bisa, baru dilakukan perujukan ke tingkat lanjut yang membutuhkan penanganan spesialis seperti itu. Ya menarik ya dok, maksudnya tadi kan dokter Imam menyampaikan kalau pada kondisi-kondisi tertentu terutama emergensi dari sisi pasien bisa langsung ke tingkat 2 atau bahkan ke rumah sakit pusat rujukan kalau kondisinya emergensi. Jadi tidak harus, tadi kan memang dibuat berjenjang itu supaya lebih tersistematisasi gitu ya dok ya. Jadi untuk pasien-pasien yang memang bisa dirawat di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau primer cukup dilakukan pengobatan di situ. Tapi ketika emergensi masa harus ke primer dulu, jadi bisa langsung ke tingkat lanjut. Dalam hal ini misalnya untuk mendapatkan pelayanan gawat darurat di UGD setiap rumah sakit yang dituju, misalnya yang terdekat dimanapun bisa, tanpa harus mendapatkan rujukan dari tingkat pertamanya seperti itu. Dan memang di peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 di situ sudah dijelaskan ada beberapa kriteria yang dapat dianggap sebagai gawat darurat sehingga untuk pasien dapat bisa langsung dilakukan pelayanan. Iya. Tapi ini ya dok ya, maksudnya ya kita kan kadang karena ketemu pasien juga ini dok, maksudnya kadang tuh pasien tuh protes, nah ini kok BPJS-nya nggak bisa dipakai gitu, ketika kan sudah disampaikan katanya bisa langsung ke UGD, tapi ketika pasien itu ke UGD dengan keluhan tertentu ternyata BPJS-nya nggak bisa dipakai. Jadi kalimat itu tuh sering terucap atau sering kita dengar, kok BPJS-nya nggak bisa dipakai. Nah itu mungkin bisa dijelaskan dok sebenarnya kenapa gitu. Jadi rumah sakit sebagai fasilitas kesehatan tingkat kedua yang bekerja sama dengan BPJS itu juga harus mematuhi setiap peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh baik itu Presiden, Kementerian Kesehatan maupun rambu-rambu yang sudah ditetapkan oleh BPJS sendiri tentang penerimaan pasien-pasien yang dianggap sebagai gawat darurat. Misalnya pasien-pasien yang membahayakan orang lain, misalnya dalam kondisi gangguan kejiwaan atau yang nyawanya mungkin terancam karena kondisi penyakitnya tertentu, atau mungkin juga ada yang dengan gangguan pernapasan berat, gangguan sirkulasi berat seperti itu. Atau mungkin paling gampang kecelakaan ya dok ya, pasien-pasien kecelakaan yang memang mengancam itu jelas merupakan kondisi darurat. Dan itu memang sudah menjadi kewajiban untuk semua dokter-dokter di IGD khususnya di setiap rumah sakit untuk bisa menilai atau mengasesmen pasien secara teliti, tujuannya apa, agar bisa dilihat apakah betul-betul emergensi atau tidak emergensi. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita sebagai dokter di IGD untuk memberikan edukasi, untuk memberikan penjelasan kepada pasien dan keluarga pasien secara pelan-pelan dan secara yang bisa dimengerti bisa dimengerti karena memang beberapa pasien mungkin ada yang memang mohon maaf mungkin tidak mampu menggunakan fasilitas yang masuk dalam golongan yang penerima bantuan iuran dari pemerintah sehingga sangat membutuhkan, tapi di satu sisi kok ternyata memang tidak emergensi. Itu memang harus dokter di IGD harus bisa memberikan penjelasan yang terbaik yang bisa diterima oleh pasien maupun keluarga pasien. Dan yang tidak kalah pentingnya juga dokter-dokter di IGD harus bisa paling tidak
mengutamakan untuk kenyamanannya pasiennya dulu. Oh iya dok. Iya, jadi meskipun misalkan ada datang dengan kondisi kesakitan sekali, nah paling tidak coba diatasi dulu yang menyebabkan si pasien ini tidak nyaman itu, coba tolong diatasi dulu untuk kemudian diobservasi dan diberikan penjelasan secara lebih lanjut ya, lebih lanjut. Jadi memang saya rasa kadang rancunya di situ ya dok ya, dimana kadang kan pasien menganggap itu sebuah kondisi darurat. Nah, pasien datang ke UGD dengan niatan menggunakan BPJS, tapi ternyata kondisi tersebut atau diagnosisnya secara berdasarkan peraturan dari BPJS-nya atau memang dari dia tidak termasuk diagnosis yang bisa tercover dengan BPJS, sehingga kita atau di UGD memang berusaha mengedukasi ke pasien. Kenapa? Karena memang diagnosis tersebut atau kondisi tersebut bukan menurut BPJS, itu menurut BPJS ya dok, atau dari BPJS sendiri punya ketetapan yang berisi tentang bagaimana diagnosa termasuk dalam gawat darurat, seperti itu. Ya, jadi memang atas dasar ketetapan BPJS tersebut, diagnosis atau kondisi tersebut tidak merupakan kondisi darurat, sehingga mau nggak mau BPJS-nya tidak bisa dipakai. Kadang kita kan takutnya itu dikira rumah sakit tuh nggak berkenan untuk merawat. Padahal kita atau rumah sakit khususnya kita di sini menyampaikan dengan tangan terbuka, tapi ketika pasien mau menggunakan BPJS karena dengan kondisi tersebut tidak bisa digunakan atau dari ketetapan BPJS memang bukan merupakan diagnosis yang bisa di cover BPJS, sehingga kita mengedukasi pasien untuk pilihannya adalah tidak menggunakan BPJS atau kita rujuk ke tempat lain gitu ya dok ya. Atau bisa juga melewat jalur poliklinik ya. Jadi maksudnya diarahkan untuk periksa ke polispesialis terlebih dahulu, karena seorang dokter spesialis memiliki pertimbangan yang dianggap lebih untuk dijadikan sebagai acuan indikasi klinis untuk dirawat inap, sehingga lebih kuat posisinya. Sehingga maka dari itu mungkin kalau memang bisa ditangani dulu kegawatannya, kemudian bisa diobservasi, mungkin dokter IGD bisa melakukan hal seperti itu. Tapi kalau untuk ke dokter spesialis memang harus melewati vaskes tingkat 1 dulu maksudnya. Jadi minta rujukan dari vaskes tingkat 1 untuk ke polispesialis di rumah sakit. Kira-kira seperti itu ya dok ya. Maka dari itu kita yang di IGD paling tidak ayo ditangani dulu yang membuat pasien ini tidak nyaman. Betul seperti itu dok. Moga-moga memang kondisi ini ya bisa sama-sama dimengerti ya dok ya, pun dari rumah sakit atau dokter pengennya tetap bisa mengurangi kesakitan dari pasien. Yang penting bisa disampaikan keluhannya, nanti bisa mungkin ditangani. Tapi terkait penggunaan BPJS memang nanti ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kira-kira seperti itu ya dok ya. Karena memang ada kalanya keluhan yang diajukan yang diutarakan oleh si pasien ada kalanya berbeda dengan tanda-tanda objektif yang dokter-dokter IGD temukan pada saat pemeriksaan fisik. Misalkan pasiennya mengeluh lemas, pusing atau apa, tapi setelah kami periksa tensinya masih dalam batas normal, nadinya normal, seperti itu, sehingga kalau mau menggunakan BPJS untuk rawat inapnya jadi tidak bisa. Karena dari hasil pemeriksaan itu tidak bisa mendukung untuk ditegakkan diagnosis yang mana diagnosisnya bisa tercover BPJS. Betul. Oke, kita jadi paling nggak ada gambaran ya dok ya, karena itu isu yang saya rasa cukup di masyarakat takutnya simpang siur dan kita merasa itu perlu diluruskan. Oke, menarik sekali. Nah mungkin sekarang kaitannya dengan ini dok, kan kadang tuh masyarakat tadi taruhlah memang sudah bisa digunakan karena kondisi emergensi. Nah kemudian pasien itu rawat inap, jadi memang didiagnosis oleh dokter di IGD, terus pasien itu diputuskan oleh dokter IGD untuk rawat inap. Nah terus pasien sudah berkenan dengan memang bisa memakai BPJS dengan diagnosis tertentu. Nah
kadang timbul pertanyaan dari ini pasien ketika mereka ditawarkan atau sesuai dengan hak dari kartunya, kan pemegang kartu itu punya hak masing-masing. Yeah. Apakah kelas 3 dari sisi perawatan, apakah kelas 2, apakah kelas 1. Nah, sehingga ditawarkan sesuai dengan status dari kartunya. Nah, kemudian misalnya pasien itu mau naik kelas, itu kira-kira ketentuannya seperti apa, Dok? Iya. Untuk kenaikan kelas bisa selama yang naik kelasnya itu hanya 1 tingkat ya. Misalkan mohon maaf dari kelas 3 hanya bisa naik ke kelas 2. Atau dari kelas 2 naik ke kelas 1. Begitu juga dari yang kelas 1 naik ke tingkat yang di atasnya atau VIP. Dan memang karena BPJS ini menyelenggarakan pelayanan kesehatannya itu menggunakan standar tarif secara umum ya, berdasarkan artinya BPJS ini akan membayar setiap pelayanan yang sudah diberikan oleh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS dengan tarif secara umum atau yang biasa dikatakan sebagai tarif inasi bigi. Jadi tarif inasi bigi ini memang tarif yang sudah dipatok yang mencakup semua pelayanan yang sudah diberikan oleh dokter spesialis, kemudian obat-obatannya, kemudian rawat inapnya, kemudian juga cek darah atau ronsen dan sebagainya itu sesuai dengan kondisi tarif, pasien ya, dalam satu tarif inasi bigi itu. Dan setiap penyakit memiliki tarif inasi bigi yang tersendiri, sehingga nanti yang apabila pasien atau keluarga pasien menghendaki naik kelas, maka nanti yang dihitungkan adalah selisih tarifnya. Jadi tarif inasi bigi setiap kasus. Misal kita pakai misal aja dong, biar gampang misal misalnya. Di kelas 3 penyakit dengan diagnosa tipes ternyata tarifnya itu dari inasi biginya adalah sebesar 2 juta. 2 juta. Kemudian di kelas 2 ternyata tarifnya itu naik, yaitu 2,5 juta. Jadi ceritanya si pasien ini naik kelas ke kelas 2. Naik ke kelas 2, sehingga maka yang harus ditambahkan oleh si pasiennya adalah sebesar selisih tarifnya itu saja. Jadi sebesar 500.000 itu tadi. Jadi berdasarkan diagnosis tersebut tipes, jadi si pasien memang dapat coveran 2 juta kalau berdasarkan kelas 3 dari diagnosis tipes itu sendiri. Nah, tapi karena pasien minta naik kelas ke kelas 2, ternyata dari biaya rumah sakit itu habisnya adalah 2,5 juta tadi. Tarifnya itu 2,5 juta. Tarifnya 2,5 juta. Berarti kan ada selisih 500.000. Nah, itu yang memang dibebankan ke pasien seperti itu ya, Dok ya. Nah, namun demikian untuk yang yang kelas 1 naik ke kelas di atasnya, baik itu VIP, VVIP dan sebagainya, itu dibebankan sebesar 75% maksimal dari tarif diagnosa yang ada di kelas 1-nya. Misalkan seperti tadi sakit tipes di kelas 1 sebesar 3 juta misalnya. Maka nanti apabila naik ke VIP, maka pasien itu dibebankan 75% dari 3 juta tersebut. Kalau memang biaya rumah sakitnya adalah melebihi, Dok ya. Kalau tidak melebihi kan nggak ditarik kelebihannya. Kalau yang dari kelas 3 ke kelas 2 atau dari kelas 2 ke kelas 1 ada pembatasan 75% juga nggak, Dok? Tidak, hanya memang selisihnya itu memang saja. Selisihnya itu saja. Selisih tarif inasi biginya di kelas 2 berapa, di kelas 3 berapa, itu yang dibebankan ke pasien. Kalau dari kelas 1 ke VIP ada pembatasan yaitu 75%. Sampai 75% paling banyak itu yang yang tertuang di Permenkes. Sekarang kalau ini, Dok, kalau mohon maaf misalnya kelas 2 dia mau naik VIP gitu, Dok. Itu kan tadi dokter menyampaikan pada setiap kenaikan tuh 1 jenjang gitu, 3 ke 2, 2 ke 1 atau 1 ke tingkat di atasnya, contohnya VIP. Kalau dari 2 dia mau naik ke VIP gimana, Dok? Ini tidak bisa. Maaf, jadi memang hanya hak naik kelasnya adalah 1 tingkat saja. Apabila naik melompat 2 tingkat, maka nanti BPJS-nya tidak bisa digunakan dan dianggap oleh rumah sakit sebagai pembayaran menggunakan fasilitas umum atau mandiri. Tapi itu memang aturan dari BPJS seperti itu ya, Dok ya. BPJS-nya sendiri. Jadi memang diharapkan sesuai dengan hak pemegang kartu, pun dia pengen naik bisa, tapi 1 level atau 1 tingkat di atasnya, ketika pengen naik 2 level atau lebih misalnya, itu dari BPJS tidak memperbolehkan atau jadi tidak bisa digunakan. Jadi menggunakan umum
umum istilahnya. Ya itu memang kadang ya kita di lapangan pasien juga kadang bingung juga dok soalnya dengan itu. Jadi kita nanya ke dokter Imam sebenarnya aturan naik kelas itu seperti apa, tapi cukup dijelaskan juga yang intinya bisa naik satu kelas. Untuk penambahan biayanya adalah selisih biayanya dengan tarif rumah sakit. Terus untuk dari kelas 1 ke VIP ada pembatasan maksimal dibebankan ada 75% dari cover dari atau istilahnya tarif inasi bisnisnya. Oke. Ya, mungkin cukup jelas ya, tadi mungkin kita udah diskusi banyak. Terus ini dok, kebetulan sih ini kan udah mau Ramadan. Ya mungkin dengan segala kondisinya sekarang memang kita ada ya istilahnya wacana atau bahkan sudah ditetapkan untuk diimbau tidak mudik dan sebagainya. Tapi kadang kan tidak terhindarkan ya dok ya, maksudnya pasien taruhlah belum lebaran, taruhlah Ramadan, mungkin bahkan ada libur gitu, pasien pulang untuk ke daerahnya masing-masing. Nah, atau pertanyaan aja secara umum, ketika kartu BPJS itu sebenarnya bisa digunakan di luar wilayahnya atau enggak dok? Ya kita sih berharap ya, karena untuk pasien ya kita berharap seperti tahun lalu dijalankan kembali ya dok ya. Jadi pada tahun lalu adalah setiap pemudik dimanapun tujuan area mudiknya itu apabila dalam kondisi emergensi bisa digunakan di rumah sakit manapun. Artinya tidak perlu lagi harus minta rujukan ke tingkat pertama di mana dia terdaftar ya. Biasanya kan malah lebih repot itu nanti. Nah mudah-mudahan ini dengan adanya kondisi saat ini kita berharap sekali mudah-mudahan bisa seperti dulu ya dok ya. Jadi tapi itu tadi konteksnya untuk emergensi ya dok ya. Maksudnya kalau misalnya ada kondisi-kondisi yang tidak diharapkan sehingga waktu mudik atau waktu pulang ke daerah masing-masing ada harus ke UGD, itu bisa digunakan gitu dok. Tanpa atau tidak, walaupun tidak sesuai dengan wilayah asalnya seperti itu. Jadi tapi mungkin untuk tahun ini kita masih menunggu ya dok ya, karena belum ada arahan resminya seperti apa. Yang jelas tadi sebagai gambaran aja, mungkin tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya untuk perbedaan wilayah itu tidak masalah selama masa lebaran atau mudik ya dok ya. Nah mungkin sekarang nyambung ini dok, karena kaitannya dengan COVID-19 atau coronavirus ini. Ya kita kan sama-sama berdoa memang ini segera bisa ditekan penularannya sehingga segera berakhir. Cuman kan nggak menutup kemungkinan pasien-pasien itu istilahnya datang ke fasilitas kesehatan atau ke UGD atau ke poliklinik itu untuk pemeriksaan atau memang harus dirawat karena gejala-gejala yang menyerupai COVID. Nah itu kira-kira sudah ada kebijakan belum dok dari BPJS? Apakah itu termasuk diagnosis yang akan tercover oleh BPJS gitu dok? Ini yang terbaru dari Menteri Kesehatan kita Dr. Terawan kemarin menerbitkan Permenkes ya pada tanggal 7 April kemarin, yang bahwasanya setiap warga yang mengalami atau menderita penyakit COVID-19 ini nantinya baik itu yang rawat jalan atau rawat inap akan di cover ya, istilahnya akan di cover. Artinya setiap rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan untuk pengobatan pasien COVID-19 akan diberikan penggantian oleh pemerintah. Mengacu kepada Permenkes yang kemarin itu, dari Kemenkes sendiri yang akan melakukan penggantian dan menerima klaim. Jadi dengan BPJS sebagai verifikatornya. Jadi namun ini masih belum ada keterangan resmi ya untuk dari pelaksanaannya seperti apa, tapi memang beberapa yang sudah kami pelajari. Jadi ketika ada rumah sakit tertentu yang menerima pasien misalkan ODP atau PDP, kemudian merujuk ke rumah sakit yang memang sudah menjadi rujukan di daerah tersebut gitu. Itu juga bisa apabila dikumpulkan datanya, direkap, kemudian ada resume medis dari tiap-tiap pasien tersebut, maka nanti bisa dilakukan pengklaiman kepada Kemenkes oleh rumah sakit tersebut. Jadi sepertinya arahnya memang ini karena kondisi yang di luar perkiraan ya dok. Maksudnya kondisi yang secara nasional itu memang merupakan disikapi ranahnya nasional oleh Pak Menkes. Ini ada arahan setidaknya arahnya adalah bisa di cover oleh
BPJS sebagai pelaksana. Ya, tapi nanti mungkin sumber darinya dari Kemenkes atau seperti apa ya? Mungkin seperti itu ya Dok ya. Dan memang dari Permenkes tersebut juga sudah dituangkan beberapa tarif-tarif yang berkaitan dengan penggunaan ICU isolasi ya, yang dengan ventilator, kemudian ruangan isolasi yang bertekanan negatif maupun yang non negatif, dan itu penggantiannya adalah per hari Dok. Iya, jadi ada nominal tertentu yang penggantiannya per hari. Jadi memang mungkin mengingat perberatan dari kasus ini yang luar biasa ya Dok ya, sehingga memang pertimbangannya seperti itu jadinya keluarnya. Ya ini sih Dok, saya cuma ingin maksudnya jangan sampai kan masyarakat udahlah dengan kondisi ini tuh kan kadang masyarakat takut gitu mau berobat, apalagi dengan keluhan-keluhan yang seperti itu, takutnya yang mungkin takut didiagnosis dengan COVID atau bahkan mungkin udah kepikiran nanti kalau harus dirawat ternyata memang ke arah COVID, biayanya seperti apa, supaya kita biar masyarakat tahu aja sih Dok. Jadi mungkin arahnya memang akan bisa menggunakan BPJS ya Dok. Iya, mudah-mudahan akan segera ada keterangan lebih lanjut ya Dok dari BPJS, karena memang dari Permenkesnya sendiri sudah terbit dan sudah ada acuan-acuannya secara jelas dan rinci, sehingga nanti masyarakat juga tidak perlu ragu-ragu kalau memang merasa mengalami gejala-gejala yang mengindikasi ke arah COVID-19, tidak perlu ragu lagi berobat. Harapannya itu bersama betul, ya. Kan supaya ini Dok, maksudnya biar nggak semakin takut gitu ke fasilitas kesehatan untuk keluhan-keluhan yang arahnya ke sana. Mungkin ini Dok, tadi saya kepikiran tentang istilah, tadi kan kita sudah membahas untuk kondisi-kondisi pasien dirawat di vaskes pertama, terus kemudian dirujuk. Ini balik ke materi yang tadi ya, mohon maaf. Vaskes pertama, terus dirujuk ke polispesialis di rumah sakit. Nah ini kita sering mendengar untuk beberapa kasus atau beberapa spesialis itu adalah istilah rujukan balik atau rujuk balik atau pasien rujuk balik PRB. Nah itu kira-kira seperti apa Dok untuk penjelasannya Dok? Iya, BPJS memang menetapkan untuk pasien yang harus dirujuk balik adalah pasien yang memang dianggap masih bisa ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau mendapatkan pelayanan kesehatan non spesialistik ya Dok ya. Beberapa di antaranya misalkan diagnosa hipertensi, diabetes mellitus atau sakit gula, kemudian asma, PPOK, epilepsi ya. Itu beberapa diantaranya seperti hipertensi dan diabetes mellitus misalnya, itu BPJS sudah lama mengadakan program yang dinamakan sebagai Prolanis ya, sehingga setiap bulannya pasien yang tergabung dalam program itu maka akan mendapatkan obat selama untuk 1 bulan seperti itu. Dan apabila memang pada saat kondisi tertentu mengalami perburukan sehingga harus dirujuk ke tingkat lanjut ya, maka nanti ditangani tingkat lanjut, dan apabila sudah dianggap stabil maka memang dianjurkan untuk dirujuk balik oleh pelayanan spesialis tersebut ke tingkat pertamanya. Jadi fokusnya adalah pelayanan untuk pelayanan spesialisnya, terus untuk pengobatan rutinnya diharapkan dari spesialis dirujuk balik ke tingkat primer untuk obat dan sebagainya, selama memang masih bisa dilakukan di vaskes tingkat 1 dilakukan di tingkat 1 seperti itu. Jadi tapi itu untuk diagnosis tertentu saja. Untuk diagnosis yang tertentu tadi saja. kurang lebih Prolanis itu ya Dok. Ya memang pada kondisi-kondisi kronis dengan pengobatan yang rutin, tidak diharapkan, memang tujuannya justru untuk masyarakat supaya tidak perlu ke rumah sakit gitu ya Dok ya. Jadi kalau fasilitas tingkat primer atau tingkat 1 kan mungkin lebih dekat, puskesmas atau klinik Pratama atau dokter keluarga. Nah, tapi kalau untuk kondisi-kondisi tertentu perlu dirujuk ke spesialis, dirujuk ke tingkat 2 atau rumah sakit. Nah, setelah di situ mendapatkan resep obat dan dari dokter spesialisnya merasa cukup atau bisa dilakukan di tingkat pertama, akan dirujuk balik ke tingkat pertama. Diharapkan dari situ dokter fasilitas tingkat pertama untuk melanjutkan pengobatannya secara rutin gitu ya Dok ya.
Oke. Jadi itu biar ada gambaran dok, karena kan beberapa banyak yang nanya juga atau istilahnya kadang mereka dari sisi pasien ya, udah kan mereka merasa udah pengennya tuh ke spesialis gitu dok. Nah ini kok malah dirujuk balik ke fasilitas tingkat pertama. Jadi mereka bertanya-tanya. Padahal tujuannya yaitu karena obat itu bisa diselenggarakan atau bisa diberikan di fasilitas tingkat pertama, sehingga ya cukup dilakukan di tingkat pertama supaya pasien tidak terlalu bolak-balik ke rumah sakit gitu ya dok. Ya, karena dianggap memang komplikasi yang dialami selama menjalani perawatan di tingkat lanjut sudah teratasi, sudah stabil, maka dari BPJS memang mewajibkan pelayanan spesialistiknya untuk merujuk balik kembali ke pelayanan non spesialistik seperti itu. Supaya lebih efektif. Ya memang ada beberapa kendala sih dok ya, seperti yang dokter Bayu tadi sampaikan ya. Pasiennya beberapa pasien mungkin sudah ada yang nyaman ya dok, minded dengan dokter spesialis ya. Iya oke. Seperti itu. Tapi memang dari dokter spesialis atau pelayanan spesialis sendiri juga punya acuan ya. Apabila memang masih dianggap masih dalam perawatan dan membutuhkan pelayanan spesialistik ya, maka ya tidak perlu dirujuk balik gitu ya. Belum perlu dirujuk balik karena memang masih dalam perawatan. Mungkin komplikasi atau perburukannya masih yang diperkirakan masih akan terus berlanjut sehingga tidak dapat ditangani di tingkat pertama, maka masih dalam perawatan oleh spesialisnya. Jadi nanti yang akan memutuskan oleh dokter spesialis ya dok ya. Ya mungkin kita udah diskusi panjang lebar ya dok ya. Sepertinya tadi udah mencakup banyak hal juga. Setidaknya sesuai tujuan kita dok untuk lebih memberikan info, mendekatkan pengetahuan khususnya tentang BPJS ini dengan kepesertaannya, kepelayanannya seperti apa. Terus tadi ya kita mungkin nyinggung tentang emergency non emergency tadi. Terus kebetulan kita sedang dalam kondisi COVID atau coronavirus ini, kira-kira akan seperti apa. Terus rujukan balik tadi, saya rasa kalau dari diskusinya terkait BPJS sudah cukup ya dok. Mungkin dari dokter Imam ada sedikit tambahan nggak dok ya? Iya, untuk yang untuk yang bayi ya dok. Gimana dok? Untuk yang bayi jangan lupa pada saat ibu mengandung bayi, mulai usia 7 bulan sudah bisa didaftarkan kepesertaannya ke BPJS. Mulai 7 bulan ya? Iya, mulai 7 bulan, sehingga nanti pada saat melahirkan, mohon maaf apabila ada komplikasi tertentu karena proses persalinannya, maka nanti juga bisa sudah langsung di cover oleh BPJS untuk pengobatannya. Karena terkait si anaknya ya dok ya. Maksudnya kalau untuk ibunya sudah punya BPJS, kalau mau menggunakan BPJS untuk proses persalinannya bisa. Tapi kalau ternyata ada kondisi-kondisi tertentu yang mengharuskan atau bayi itu diperlukan perawatan, nah di situ kalau belum punya BPJS jadi nggak bisa dipakai gitu. Karena memang belum punya. Nah sehingga dokter Imam menghimbau semenjak 7 bulan sudah mulai bisa diproses untuk BPJS-nya, sehingga bayi lahir itu sudah punya kepesertaan untuk BPJS ya dok ya. Jadi memang kita berdoa nggak kondisi bayi sehat, tapi memang kalau kondisi tertentu memang butuh dirawat, setidaknya sudah punya kartu BPJS, kepesertaan BPJS. Oke, menarik sekali. Ya, mungkin tambahnya itu aja dok. Ada yang lain lagi nggak dok ya? Sudah. Makasih tadi. Tambahnya ternyata informasi yang cukup penting juga, karena kebetulan Rumah Sakit Umi Barokah kan banyak juga ya dok ya, pasien melahirkan, pasien anak, ibu hamil juga. Nah sehingga saya rasa informasi itu cukup penting juga untuk masyarakat Boyolali dan sekitarnya. Mungkin itu ya dok ya diskusi kita untuk pagi siang hari ini. Terima kasih banyak untuk dokter Imam sudah berkenan hadir. Tadi tentang BPJS, mungkin kedepannya kita diskusi tentang hal yang lain lagi ya dok ya. Bisa, siap. Terima kasih sekali sudah menyimak diskusi di kesempatan ini dengan Dr. Imam Pranoto terkait BPJS, khususnya pelayanan BPJS di rumah sakit. Mungkin harapannya atau tujuan kita bisa tercapai, jadi masyarakat semakin paham tentang BPJS, penggunaannya terutama kaitannya dengan pelayanan di rumah sakit, sehingga tidak ada kerancuan lagi gitu ya dok ya.
Oke, mungkin seperti itu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.